Ya inilah pemandangan di jalur Cangar guys. Ya, turunannya ekstrim cuy. Oh, kebun-kebun sawit nih guys, seger hijau-hijau gini guys. Ini ada apa, weh? Oke guys, ini kita langsung cus ya. Kalau ke kanan itu kita ke Batu, kalau ke kiri itu ke Pacet, Mojokerto, atau Surabaya itu kiri. Kalau kanan ini Batu. Nah, sekarang kita langsung cus OTW ke Batu. Bentar, ada yang lupa. Ada yang lupa. Nggak enak kalau nggak pakai sarung tangan. Hmm. Terus naik. Saya udah beberapa kali teman-teman lewat sini ya menggunakan motor Revo ini. Udah kalau dihitung paling udah sekitar 5 kali lebih kayaknya. Ini ya 5 kali lebih, saya ingat saya. Di sini tuh banyak banget tanjakan, turunan yang lumayan ekstrim teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa mengontrol gas dan juga rem. Dan jangan lupa juga diservis motornya. Karena kalau nggak diservis bisa-bisa bahaya, terutama servis rem. Itu harus dioptimalkan remnya. Karena di sini banyak turunan. Bensin juga dipersiapkan ya kalau lewat sini ya. Karena ya hampir tidak ada ini, tidak ada orang jualan bensin. Masih jauh nih orang jualan bensin nih. Ini ya hutan-hutan tok. uh ini wisata Petung Sewu, saya pernah review ini di YouTube saya. Oh, tutup masih gara-gara ada covid. Dingin banget ini coy. Nanti saya rencananya pulang ke Lamongan lewat Jombang ke Kediri. Saya kan mau pulang ke Lamongan nih sore ini. Ini sekarang sekitar jam 1. Nah, saya mau lewat sini, mau ke Batu, terus tembus ke Kediri, Jombang, tembus ke Babat, Lamongan. Insya Allah begitu sih plannya, kalau nggak meleset ya. Doain selamat ya teman-teman. Teman-teman kalau punya pengalaman mistis, pengalaman seru di jalur Cangar, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak usah sungkan-sungkan, monggo. Diceritain aja. Kalau pengalaman saya di sini sih pernah naik Supra ya. Naik Supra 125 tapi nggak kuat. Jadi nanjak gini balik terus itu. Pernah dulu. Ya motor teman saya, kalau motor ini sih nggak pernah balik. Motor ini saya selalu kuat. Nah, kayak gini selalu kuat. Tapi tahun saya itu motornya Supra. Nah, entah kenapa ya Supra itu kok kayaknya lebih lemah daripada Revo. Revo meskipun sama-sama Hondanya, sama Supra, itu masih kekuatan ini. Revo kalau pengalaman saya itu.
Cek kamera dulu, nyala. Nah, kalau motor udah gereng itu dikurangi. Nggak ada kera-kera itu, nggak ada kera-kera kera lagi manjat. Terus ini baru pertama kali saya solo riding ke di jalur Cangar ya. Sebelumnya saya sama temen terus, sama temen. Tapi karena kadang-kadang rame-rame, berdua juga pernah sih sama temen saya kuliah berdua. Tapi nggak pernah sendiri kayak gini. Ini baru pertama kali banget saya sendirian ke jalur Cangar ini. Turunannya ekstrim cuy. Nah ini harus dikontrol remnya, jangan sampai rem belakang terus, jangan rem depan terus, harus ganti-gantian biar remnya tuh nggak panas. Rem panas itu gini, rem panas itu bukan berarti remnya terbakar gitu, enggak. Rem panas itu remnya jadi loss, jadi di rem itu nggak kerasa. Itu dulu nggak kerasa tapi nggak nyaket itu apa ya, nggak nyokot, remnya nggak nyokot. Aus, remnya aus, bukan haus ngelak ya, tapi aus, gesekannya aus. Itu saya dulu pernah pas di Kediri itu ya, pas di Gunung Liman sama teman-teman pas kuliah semester berapa ya, semester 5 kalau nggak salah, ingat saya liburan ke Kediri ke Gunung Liman. Nah pas itu saya naik Satria F1. Nah kayak gini, lewat jalur-jalur gini karena kan pegunungan kan, Gunung Liman kan, lewat jalur yang berkelok-kelok, turunan, tanjakan. Nah saya tuh pas turunan itu kebanyakan menggunakan rem belakang. Saya nggak pakai rem depan karena takut apa ya, ngempot itu apa ya, ngesot, bukan ngesot, kebreset lah istilahnya. Nah karena takut demikian akhirnya saya pakai ini rem belakang terus, saya saya mengoptimalkan rem belakang, nggak mengoptimalkan dua-duanya. Akhirnya remnya panas. Nah, di rem nggak bisa. Rem belakang itu padahal udah masih ada kampasnya, tapi di rem itu nggak bisa ngerem, nggak nyaket remnya. Nah, akhirnya saya pakai rem depan dan untungnya selamat Mas Ian. Maka dari itu penting banget buat mengontrol pakai rem depan apa rem belakang, di manajemen lah remnya. Jangan rem belakang terus atau rem depan terus. Harus ganti-gantian. Ini suhunya dingin teman-teman, paling ya sekitar 21 22 ini. Padahal ini siang loh, jam 1 loh. Tapi dinginnya begini. Bayangin kalau malam gimana. Saya sih belum pernah sih malam-malam lewat sini. Selain saya takut begal, tapi selain itu saya juga takut sama mungkin gangguan-gangguan jin ya, sugesti-sugesti dari jin ya. Karena bagaimanapun juga jin itu mampu mempengaruhi manusia, memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Nah, saya khawatir di situnya. Pas sepi, terus mungkin diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu, nggak fokus, akhirnya kejegur jurang. Di sini kan sebelah kanan kiri jurang, ke sebelah kanan jurang sekarang, kan bahaya. Ini siang agak sepi loh, padahal ini siang loh, tapi sepi. Oh, sepi. Agak tak cepetin ya, soalnya takutnya nanti aku kemalaman kalau sampai di Lamongan. Besok udah masuk kerja. Nah, habis ini melewati jembatan kembar, jembatan yang terkenal angker katanya. Habis ini, enggak sih, masih lurus lagi apa ya? Saya lupa. Ini wisata air terjun Watu Lumpang. Apakah udah buka? Kita lihat. Oh, tutup Mas ya. Di daerah Pacu ini sebenarnya banyak wisata. Ada Sendi Adventure Park, ada coban-coban air terjun apalagi air terjun Coban Cangu, Padusan dan lain sebagainya. Tadi air terjun apa tadi yang barusan itu?
Tapi ya gitu, karena pandemi akhirnya masih tutup, masih belum buka. Ya nggak apa-apa, demi kebaikan kita bersama kan. Saya juga nggak berani ke daerah wisata ini, saya cuma jalan-jalan naik motor, paling mampir ya mampir beli konsumsi. Satria 150 cc, ya kan, ini Satria apa ini depannya ini. Kok pengalaman saya naik Satria itu kurang mengenakkan ya kalau buat nanjak gini ya. Sentekannya itu loh, sentekan apa ya, gas-gasannya itu kayak kurang kuat kalau dipakai buat nanjak. Justru kuatan ini malahan heran saya, ini lebih kuat. Satria itu masuk satu nggak kuat. Nah tapi kalau ini masuk dua kuat gini loh. Ini dua pedal nih masuknya. Wah, kabutnya teman-teman, ini kabut apa asap sih? Wah, asap ternyata. Nah ini jembatan yang saya maksud. Eh, ini jembatan yang saya maksud tadi. Ini perbatasan Mojokerto dan Kota Batu. Jadi setelah ini, nah setelah ini itu udah masuk Batu. Katanya sih terkenal mistis di sini tuh, banyak penampakan-penampakan, banyak makhluk-makhluk abstral. Tapi saya nggak pernah sih lihat. Mungkin karena saya nggak pernah malam-malam ya, atau karena memang saya nggak peka terhadap hal begituan. Bicara soal mistis teman-teman, saya punya opini begini. Orang yang apa ya, kan ada dua tipe orang yang percaya dengan hal seperti itu kan. Ada orang yang percaya banget sama hal seperti itu, hal-hal mistis. Tapi juga ada orang yang apatis atau nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Nah kalau saya sendiri mendudukkannya, ya saya percaya terhadap makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang selain kita di bumi ini. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran surah Ajin, dan juga banyak sih, nggak cuma Ajin tok. Ada juga ayat yang berbunyi wala khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya makhluk Allah yaitu manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti kan selain manusia itu ada jin yang diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah artinya selain manusia itu juga ada jin. Dan jin itu tugasnya ngapain? Tugasnya adalah menggoda manusia. Sama seperti di surga, ketika Nabi Adam digoda, akhirnya Nabi Adam itu turun kasta ke bumi. Turun kasta, bukan turun kasta juga, tapi ya turun ke bumi akibat terpengaruh oleh godaan dari jin, ya kan, akhirnya kan turun ke bumi. Nah berarti kan pertanda kalau jin itu bisa menggoda manusia. Cuman godaannya berupa apa? Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan literasi dan pengamatan saya, itu jin menggodanya melalui sugesti-sugesti teman-teman. Melalui sugesti. Contoh, Nabi Adam dilarang oleh Allah memakan buah khuldi, ya kan? Tetapi akibat sugesti dari jin, akhirnya apa? Dimakanlah buah khuldi, ya kan? Terus banyak pokoknya yang nabi-nabi itu yang digoda oleh setan. Jadi sebenarnya jin itu mampu untuk mempengaruhi kita. Bahkan dia juga mampu berkamuflase menjadi makhluk yang kita takuti. Misalkan dan dia itu mampu menyesuaikan makhluk yang ditakuti. Contoh, orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu matinya dikubur jadi pocong, maka jin itu berkamuflase jadi pocong. Mungkin dia juga lebih detail lagi. Pocongnya seperti apa? Misalkan kita pernah lihat film horor apa gitu ya, yang itu wajahnya itu sangat kita takuti. Nah jin itu juga berkamuflase jadi makhluk yang seperti itu, yang wajahnya itu persis seperti apa yang kita takuti. Nah itu pengaruh jin.
Dan itu ada di dalam Al-Quran, Allah menjelaskannya. Makanya kalau bicara jin apakah bisa menggoda manusia? Ya bisa sih kalau menurut saya. Sangat bisa malahan. Ya inilah pemandangan di jalur Cangar guys. Tapi bicara soal mendudukkan jin, nah itu bukan mendudukkan tapi tentang jin itu eh, sebenarnya manusia itu nggak perlu takut sama jin karena manusia itu makhluk yang cerdas diberikan akal oleh Allah. Manusia itu bahkan lebih cerdas daripada jin. Apa buktinya? Buktinya Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah Nabi Sulaiman memindahkan tahta Ratu Bilqis itu dijelaskan. Nabi Sulaiman saat itu sedang mengadakan sayembara kan. Siapa yang paling cepat memindahkan tahta atau apa itu ya saya lupa ya tahta ya. Memindahkan tahta Ratu Bilqis ke kerajaannya. Saat itu kan ada beberapa orang ya, dua bukan orang makhluk ya, beberapa makhluk yang ikut untuk bersayembara. Pertama itu jin. Jin saat itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan tahta dalam waktu 1 jam. Itu jin ngomong begitu. Nah, manusia bisa lebih cepat. Manusia bilang begini, saya bisa memindahkan tahta Ratu Bilqis ke kerajaan Anda sebelum Anda berkedip. Bayangkan, sebelum Anda berkedip. Itu manusia yang ngomong. Artinya apa? Sebenarnya manusia itu lebih pintar daripada jin. Nah, kira-kira bagaimana kok bisa memindahkan sebelum mata berkedip? Nah, itu rahasia Allah. Itu belum dijelaskan di dalam Al-Quran gimana detailnya. Menggunakan teknologi apa kita nggak tahu. Tapi dalam ayat tersebut itu kan menunjukkan kalau manusia itu sebenarnya lebih kuat daripada jin, lebih cerdas daripada jin. Jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, tapi manusia memiliki akal, rasionalitas yang mampu untuk menganalisa, mencerna data, dan memiliki free will. Kalau orang itu rasionalnya kuat, insya Allah jin nggak akan bisa mempengaruhi. Yang masih awam sama rasional, rasional itu ya kayak pertimbangan baik buruk, benar salah, ya kan. Sebenarnya bisikan jin itu bisikan yang lemah kok. Jin itu ya mesti jin yang terutama jin yang buruk ya itu mesti mengarahkan kita untuk hal keburukan, minum homer, ya kan, minum minuman keras, berbuat yang berdampak negatif pada kita. Nah, itu kan bisa dilawan pakai rasionalitas. Ya kita rasional aja. Kira-kira kalau saya minum homer dampaknya apa ya bagi saya ya? Gitu. Pokoknya jin itu selalu pertimbangannya enak gak enak. Kamu loh lebih baik enak minum homer. Kamu loh lebih baik enak bolos sekolah gitu. Tapi kalau rasional itu kita berbicara baik buruk, dampak benar salahnya. Nah itu manusia kalau terlatih rasionalnya itu nggak akan mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan jin. Itu begitu. Jangan takut makanya kalau misalkan ada jin, jin juga nggak akan melukai kita secara fisik kok. Jin itu nggak mampu. Ya boy. Ada apa itu ya? Saya nggak tahu tuh ada apa, paling ada orang yang kecelakaan. Nanti bilang mendalik, semoga cepat sembuh ya. Emang perlu hati-hati teman-teman di sini tuh, karena ya begitu tanjakannya benar-benar curam. Bagi teman-teman yang nggak ahli naik motor, mending jangan dipaksakan. Kayak teman saya tuh nggak bisa naik motor gigi kalau di daerah tanjakan itu, namanya Dina, sebutin wis. Teman saya ngevlog yang paling gokil itu loh, gosong kileng-kileng. Enggak. Itu dia kalau ke pegunungan naik motor saya ini, pernah kan tak menjadi motor saya itu nggak bisa mengendalikan, jadi kalau naik nggak kuat.
Nah, memang kalau misalkan nggak bisa ya jangan dipaksa, penting latihan dulu, soalnya taruhannya nyawa teman-teman. Bayangin aja, kalau misalkan ketanjakan, terus gak kuat nanjak, tiba-tiba dia turun, turun apa, delasar, terus ke jurang, kan bahaya. Nah, daripada begitu ya mending jangan, kalau menurut saya sih. Jangan dipaksakan, kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Ini kita udah masuk kota Batu ya, ini udah masuk Batu. Cepat memang. Di, dingin banget teman-teman. Ini nggak tahu berapa suhunya ini. Padahal ini siang jam berapa ini? Jam 2 sekarang. Jam 2 tapi dinginnya kayak gini ya. Bukan maksudku melukaimu. Kota Batu ini perkebunannya cukup lumayan produktif dan cukup menghasilkan uang. Ini kita lihat gunung-gunungnya. Terus dari aspek pariwisata juga begitu. Cuman saya yakin kemarin pas pandemi itu pariwisata benar-benar kolaps kayaknya. Gimana nggak kolaps, orang ditutup semua wisatanya. Padahal wisata itu merupakan penghasilan terbesar ya kalau nggak salah di Batu itu. Paling besar wisata, baru perkebunan. Kayak apel, sawi, stroberi, itu baru. Nah ini view Kota Batu nih. Wah, apa itu? View Kota Batu, view gunung. Saya mau berhenti dulu di sini, mau foto-foto ya habis ini ya. Tapi di mana enak ya? Ini belokan yang tajam ini, berbahaya ini. Harus nyari yang nggak tajam-tajam banget. Saya mau foto dulu, biar kelihatan ngeksis. Kok sawangannya? Eman kalau nggak foto. Nah, saya tak foto di sini. Kita lanjutkan lagi explore jalur Cangar. Mohon maaf tadi sempat terhenti sebentar karena saya foto-foto. Haha, eman kalau nggak foto guys. Ini viewnya. Ini sekarang saya udah di daerah Batu. Ini udah masuk Batu ya, di perkebunan-perkebunan gitu. Ini kalau nggak salah gunung apa ya ini ya? Ini gunung bukan Panderman sih ini. Atau sih Panderman apa enggak? Kita lanjut. Meliak-liuk dulu nih. Meliak dan meliuk lagi. Emak guys.
Di sini tuh mak-mak juga banyak yang naik motor loh. Dan naik motor bebek biasa, naik-naik gunung, naik-naik di tanjakan gitu. Mungkin karena tuntutan ekonomi ya. Nah, agak berkabut nih guys cuacanya. Adem merek. Suhunya dingin teman-teman. Itu ada ibu-ibu naik NMAX saja berani teman. Hati-hati, tetap waspada meskipun sepi, tapi karena berkelok-kelok begini jadi harus berhati-hati, memperhatikan sekitar. Nih banyak yang foto nih. Oh, kebun-kebun sawit nih guys, seger, hijau-hijau gini guys. Hmm, dinginnya pol. Ini untungnya siang ya. Saya nggak bayangin kalau pagi itu gimana ya. Pagi atau malam gitu. Berapa suhunya kira-kira ya? Nyampe 15 nggak ya? Kalau nyampe berarti luar biasa. Kalau nggak salah guys, ini ketinggiannya itu sekitar 1500 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Nah ini hati-hati. Banyak orang jual apel juga di sini teman-teman. Jadi kalau mau bawa pulang oleh-oleh apel, di sini murah-murah, 10.000 dapat 3 kilo. Ntar saya juga mau mampir beli apel kok. Mau membelikan oleh-oleh buat orang rumah dan juga teman-teman. Hmm. Ini kalau saya baca di Google itu ya, akhir-akhir ini kan cuacanya dingin banget ya di apa namanya dataran tinggi maupun dataran rendah. Saya di daerah Tuban, Lamongan aja dingin banget kalau pagi. Terutama kalau pagi ya, itu sampai 22, 23 gitu. Saya nggak bayangin kalau di dataran tinggi seperti apa dinginnya. Nah itu katanya penyebabnya itu adanya angin munson. Muson apa munson aku lupa. Yang datang dari Australia. Nah katanya angin itu tuh bisa membawa hawa dingin di Indonesia ini karena anginnya mengarah ke Indonesia. Dan saya lupa karena kena angin laut apa karena gimana gitu. Pokoknya akhirnya jadi dingin. Itu menurut seorang ahli BMKG. Saya lupa namanya siapa. Ntar tak cantumkan di video aja. Angin muson.
Kalau misalkan teman-teman lewat sini, itu saya rekomendasikan, rekomendasi aja sih, kalau lebih aman jangan pakai Matic ya. Karena Matic itu rawan untuk remnya blong, rawan remnya blong. Lebih aman bebek malahan. Tapi kalau bebek nggak bisa mengendarai, ya uslah pakai Matic. Kalau bisa Maticnya itu yang 150 cc gitu. Dan ada apa? Ada fitur rem apa namanya itu yang bisa lebih canggih remnya, saya lupa. Kalau misalkan pakai gini kan, motor bebek gini kan, kalau misalkan ya, ini tahu dari bilang medali, kalau misalkan remnya blong, itu kan kita bisa ngerem pakai persneling, bisa direm pakai persneling, main gigi bisa. Nah, tapi kalau motor metik itu kan main gigi apa? Nggak bisa main gigi. Ya main rem kanan belakang, depan belakang aja, main rem kanan kiri aja. Atau ngurangi gas juga nggak akan bisa menghentikan sih kalau misalkan turunan. Tapi kalau di motor bebek atau motor kopling ya, itu kan bisa main kopling, bisa main persneling. Nggak harus main rem gitu loh. Nah, tapi kalau di motor Matic ya mau nggak mau main rem karena nggak ada koplingnya, nggak ada persnelingnya. Persneling itu gigi, persneling itu boso Jawa nih teman-teman. Nah ini banyak orang jual apel nih. Enaknya beli yang mana ya? Kok kayaknya semuanya menggoda gini. Apel, 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 apel. Aku mau beli yang di ini aja, daerah Coban apa? Coban Talun. Ini turun ya, turun. Berkabut, tebel banget cak kabutnya cak, ya kan? Dari kamera kelihatan nggak? Oh ini pasti, aku yakin kalau malam dingin banget ini, sumpah. Soalnya, soalnya apa namanya? Jalur ada orang meninggal guys, sebelah kiri guys. Saya kurang paham ini kenapa. Ramai banget gini. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan aja nggak kena COVID ya, atau nggak yang gimana-gimana. Awas mobil. Awas. Wah, mak-mak ini. Saya vlog ini tujuannya juga ini teman-teman, biar nggak ngantuk. Biar saya kan kalau memainkan vlog ini kan ya, ya harus ngomong terus kan, otomatis kan. Ya akhirnya kan bisa nggak ngantuk. Tapi kalau misalkan nggak ada vlog ini, kayak kan flat gitu, apalagi saya sendirian kan. Nah kalau saya sendirian terus nggak ada ngomong-ngomongnya kan, saya tinggal diam aja gini, itu bikin ngantuk. Makanya biar nggak ngantuk ya saya sekalian vlog lah, sekalian masukin YouTube. Waduh, ini turun terus, turun, 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 turun. Batu ini dijuluki The Clan Switzerland teman-teman. Swiss kecil di Pulau Jawa oleh Belanda. Kenapa demikian? Ya dikarenakan batu ini keindahan alamnya mirip mirip negara Swiss.
keindahan alamnya, pegunungannya itu mirip sama Swiss. Makanya orang-orang itu harus bersyukur gitu kalau kalau di Indonesia itu punya kota Batu, punya kota Bogor, Batu Raden, Bromo. Sebenarnya Indonesia ini merupakan negara yang cukup bagus ya alamnya. Banyak loh orang luar negeri tuh yang pengen ke Indonesia, menikmati pantainya, gunungnya. Ya, tapi kenapa ya orang Indonesia malah pengen ke luar negeri? Saya malah nggak pengen ke luar negeri. Saya pengen menjelajahi alam di Indonesia dulu. Saya jelajahi gunung-gunung, pertama gunung ya, kan saya suka gunung. Gunung-gunungnya kira-kira gimana ya, gunung-gunung di apa namanya Indonesia, kayak daerah pegunungan tuh kayak daerah Batu, Bogor, Batu Raden, Bromo, terus gunung apa lagi? Di daerah-daerah Bandung, Jawa Barat itu kan banyak gunungan. Nah, kayak begitu-begitu kan saya belum pernah. Jadi ya penasaran aja kira-kira gimana. Oh, Selecta, Dek. Ini Selecta ini. Ini Selecta. Habis ini saya mau mampir beli apel dulu. Nyari apel yang murah tuh kira-kira mana ya? Ini aja wis, nyoba wis. Guys, ini terakhir di sini ya. Ini sudah masuk kota Batu kok. Jadi sudah nggak cangar lagi, udah nggak selur cangar. Kurang lebihnya mohon maaf pada vlog kali ini. Saya Heri. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Supaya saya tetap semangat buat membuat konten-kontennya. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.